Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Wende nomor 62, Halalas Niroha Goda. Bacaan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Pengantar. Buku pertama Samuel berarti sejarah Israel dalam masa peralihan
dari zaman hakim-hakim kepada zaman raja-raja. Perubahan dalam kehidupan nasional di Israel itu khususnya berkisar pada 3 orang nabi, Samuel, Raja Saul, dan Raja Daud. Pengalaman-pengalaman Daud di masa mendatang, di masa mudanya sebelum ia menjabat raja, terjalin erat dengan kisah Samuel dan Saul. Pokok buku ini sama seperti kisah-kisah lainnya dalam Perjanjian Lama, ialah bahwa orang akan berhasil kalau setia kepada Allah, dan celaka kalau mendurhaka. Hal itu dinyatakan dengan jelas dalam pasal 2 ayat 30, ketika Tuhan berkata kepada Imam Eli, "Yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi yang menghina aku akan kuhina." Dalam buku ini kita melihat perasaan yang berbeda-beda mengenai pembentukan kerajaan Israel. Memang Tuhan sendiri sudah dianggap raja di Israel, tetapi untuk menanggapi permohonan rakyat, ia memilih seorang raja bagi mereka. Hal yang penting ialah bahwa baik raja maupun rakyat Israel hidup di bawah kedaulatan Allah. Hakim mereka di bawah hukum-hukum Allah. Haruslah dijamin hak seluruh rakyat, kaya maupun miskin. Pasal yang ke-1. Elkana dan keluarganya di Shilo. Adalah seorang laki-laki namanya Elkana dari suku Efraim. Ia tinggal di kota Rama, di daerah pegunungan Efraim. Elkana adalah anak Jeroham dan cucu Elihu. Ia tergolong keluarga Tohu, cabang dari marga Juh. Elkana mempunyai 2 istri, Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Setiap tahun Elkana pergi dari Rama untuk beribadat di Shilo dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang menjadi imam Tuhan di Shilo ialah Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli. Setiap kali jika Elkana mempersembahkan kurban, Pinehas dan semua anak-anaknya masing-masing diberinya sebagian dari daging kurban itu. Tetapi Hana diberikan sebagian saja, sebab Tuhan tidak memberi anak kepadanya. Meskipun begitu, Elkana sangat mencintai Hana. Hana selalu disakiti hatinya dan dihina oleh Penina, madunya itu, karena Tuhan tidak memberi anak kepadanya. Hal itu terjadi dari tahun ke tahun. Kalau mereka pergi ke rumah Tuhan, selalu Hana disakiti hatinya oleh Penina. Seringkali Hana menangis dan tidak mau makan karena dihina. Lalu setiap kali pula Elkana suaminya bertanya, "Mengapa kau menangis, Hana? Mengapa kau tak mau makan dan terus sedih saja? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Hana dan Eli. Pada suatu hari, sesudah mereka makan di rumah Tuhan di Shilo, Hana bangkit dari meja makan. Saat itu Imam Eli yang juga ada di rumah Tuhan sedang duduk di kursinya dekat pintu. Dengan sangat sedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana mengucapkan janji
katanya, Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah hambamu ini. Lihatlah sengsara hamba, ingatlah kepada hamba, dan jangan lupakan hamba. Jika engkau memberikan kepada hamba seorang anak laki-laki, hamba berjanji akan memberikan dia kepadamu seumur hidupnya. Hamba berjanji juga bahwa rambutnya tidak pernah akan dipotong. Lama sekali Hana berdoa, dan Eli memperhatikan mulut wanita itu. Hana berdoa dalam hati. Jadi hanya bibirnya yang komat kamit, tetapi suaranya tidak terdengar, sebab ia disangka mabuk oleh Eli. Maka Eli pun berkata kepadanya, masakan kau mabuk di sini? Jangan minum anggur lagi. Tetapi Hana menjawab, aku tidak mabuk, Pak. Aku sama sekali tidak minum anggur. Aku putus asa dan sedang berdoa, menceritakan segala penderitaanku kepada Tuhan. Janganlah aku ini dianggap perempuan jalang. Aku berdoa seperti ini karena aku sangat sedih. Lalu kata Eli, kalau begitu pulanglah dengan selamat. Semoga Allah Israel mengabulkan permintaanmu. Jawab Hana, semoga kau mendapat restu Bapa. Kemudian ia pergi lalu makan, dan ia tidak sedih lagi. Samuel lahir dan diberikan kepada Tuhan. Keesokan hari, Elkana dan keluarganya bangun pagi-pagi, dan setelah beribadat kepada Tuhan, pulanglah mereka ke Rama. Maka Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya itu, dan Tuhan mengabulkan doa Hana. Wanita itu hamil dan melahirkan anak laki-laki. Ia menamakannya Samuel. Katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Tibalah waktunya Elkana dan keluarganya pergi ke Silo untuk mempersembahkan kurban tahunan kepada Tuhan. Selain itu, Elkana telah berjanji untuk mempersembahkan kurban yang khusus. Tetapi kali ini Hana tidak ikut. Katanya kepada suaminya, nanti setelah disapih, Samuel akan kuantarkan ke rumah Tuhan, dan ia akan tinggal di sana seumur hidupnya. Jawab Elkana, baiklah, lakukanlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah di rumah sampai tiba waktunya engkau menyapih anak itu, dan semoga Tuhan membuat janjimu menjadi kenyataan. Jadi Hana tinggal di rumah sampai tiba waktunya anaknya disapih. Sesudah Samuel disapih, ia diantarkan ibunya ke rumah Tuhan di Silo. Pada waktu itu ia masih sangat kecil, hanya membawa pula seekor sapi jantan yang berumur 3 tahun, gandum 10 kilogram, dan sebuah kantong kulit yang penuh berisi anggur. Sapi itu dipotong. Lalu Samuel diantarkan kepada Eli. Hanya berkata kepada Eli, maaf Pak, masih ingatkah Bapak kepadaku? Aku ini wanita yang pernah Bapak lihat berdiri di sini, sedang berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dari Tuhan. Doaku telah dikabulkan, dan karena itu anak ini kuserahkan untuk menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Setelah itu mereka beribadat kepada Tuhan. Doa Hana pasal yang kedua. Lalu Hana berdoa katanya, Tuhan menggembirakan hatiku
perbuatannya menyenangkan jiwaku. Dengan rasa bahagia ku ejek musuhku, sebab sungguh-sungguh Allah sudah menolongku. Tak ada yang suci seperti Tuhan. Hanya Dia yang dapat memberi perlindungan. Hendaklah bualmu yang kosong, akhirilah omonganmu yang sombong, sebab Tuhan itu Allah yang maha paham, yang menghakimi segala perbuatan orang. Busur pahlawan patahlah sudah, tetapi makin kuatlah orang lemah. Orang-orang yang dahulu kenyang karena berlimpah pangan, kini menjadi buruh upahan hanya untuk mendapat makanan. Orang yang dahulu kelaparan sekarang puas cukup makanan. Istri mandul kini bangga, 7 anak dilahirkannya sudah, tetapi ibu yang banyak anaknya dibiarkan merana. Tuhan mematikan, Ia pun menghidupkan. Ke dunia orang mati diturunkannya manusia, dan Dia pula yang mengangkat dari sana. Ada orang yang dibuatnya papa, ada juga yang dibuatnya kaya. Ada orang yang direndahkannya, ada juga yang ditinggikannya. Dari derita diangkatnya orang tak berharta, dari sengsara dibebaskannya orang yang hina. Mereka dijadikan teman para bangsawan dan diberikan jabatan kehormatan. Alas bumi Tuhanlah yang punya, di atasnya dibangunnya dunia. Orang setia telah aman dalam perlindungan Tuhan, tapi yang jahat hancur binasa dalam kelam dan gelap gulita. Tenaga sendiri tak dapat diandalkan. Kekuatan manusia tidak memberi kemenangan. Musuh-musuh Tuhan hancur lebur. Mereka takut, dan langit Dia mengguntur. Tuhan akan menghakimi seluruh dunia ini dan memberikan kuasa yang mulia kepada raja yang dipilihnya. Lalu pulanglah Elkana dan keluarganya ke Rama. Tetapi Samuel anak itu tinggal di Silo dan melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Anak-anak Eli. Anak-anak Eli yang jahat sekali. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, dan sebagai imam mereka bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Israel. Jika misalnya ada orang yang mempersembahkan kurban, pembantu imam datang membawa garpu bergigi itu, sementara daging itu direbus. Garpu itu ditusukkan ke dalam panci tempat daging itu dimasak. Lalu apa saja yang ditarik keluar dengan garpu itu menjadi milik imam. Semua orang Israel yang datang ke Silo untuk mempersembahkan kurban diperlakukan seperti itu. Bahkan
Kadang-kadang pembantu itu datang sebelum lemaknya dipisahkan untuk dibakar. Lalu ia berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban itu, lepaskanlah daging yang masih merah itu kepada imam, supaya dipanggangnya. Ia tidak mau menerima daging rebus. Jika orang itu menjawab, sebaiknya kita mentaati peraturan dan membakar lemak itu dahulu, setelah itu baru kau ambil sesukamu. Maka pembantu itu berkata, tidak sekarang juga harus kau berikan, jika tidak akan kuambil dengan paksa. Demikianlah kedua anak Eli itu berdosa besar di mata Tuhan, karena mereka meremehkan persembahan kepada umat Tuhan. Samuel di Shilo. Sementara itu Samuel yang masih anak-anak itu terus melayani Tuhan. Ia memakai baju khusus dari kain linen, seperti hal ibadat para imam. Setiap tahun ibunya membuat jubah kecil, lalu diberikannya kepada Samuel. Kalau wanita itu bersama-sama, bahkan kurban tahunan, maka Eli memberikan Elkana, semoga Tuhan memberikan untuk anak lagi kepadamu dari istrimu ini, untuk menggantikan anak yang telah kami serahkan kepada Tuhan. Hana diberikan Allah sehingga melahirkan lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Samuel pun bertambah besar sementara ia melayani Allah. Eli dan anaknya. Eli sudah sangat tua. Ia terus-menerus mendengar pengaduan mengenai perlakuan anak-anaknya terhadap orang Israel. Eli tahu ia juga bahwa anak-anaknya itu tidur dengan wanita-wanita yang bertugas di depan pintu kemah kehadiran Tuhan. Sebab itu berkatalah ia kepada anak-anaknya, aku telah menerima laporan dari seluruh umat mengenai tingkah lakumu yang lain. Mengapa kamu lakukan itu? Jangan berbuat begitu lagi, anakku. Sungguh jelek. Sebab itu berkatalah ia kepada anak-anaknya, aku telah menerima laporan dari seluruh umat mengenai tingkah lakumu yang jahat. Mengapa kamu lakukan itu? Jangan berbuat begitu lagi, anakku. Sungguh jelek sekali apa yang dibicarakan umat Tuhan tentang kamu.
Jika orang bersalah terhadap manusia, Allah dapat membelanya. Tetapi jika orang berdosa kepada Tuhan, siapakah yang dapat menolongnya? Tetapi mereka tidak memperdulikan nasihat Eli, ayah mereka, sebab Tuhan telah memutuskan untuk membunuh mereka. Sebaliknya Samuel anak itu semakin besar dan semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh semua orang. Nubuat orang keluarga Eli. Pada suatu hari datanglah seorang nabi kepada Eli dan menyampaikan pesan dari Tuhan kepadanya. Katanya, ketika leluhurmu Harun dan keluarganya menyatakan diriku kepada Harun dari segala suku Israel, telah kupilih sehubungan menjadi imamku untuk melayani di mezbah, membakar dupa dan memakai batu ekol. Jika berbicara denganku dan kepada mereka serta keturunan mereka, telah kuberikan hak untuk mengambil sebagian dari kurban persembahan yang dibakar di mezbah. Jadi, mengapa engkau masih serakah melihat kurban-kurban yang semua dengan perintahku? Mengapa engkau Eli lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku? Dan membiarkan mereka menggemukkan dirinya dengan bagian yang terbaik dari setiap persembahan bangsaku kepadaku. Aku Tuhan Allah Israel dahulu telah berjanji bahwa aku berjanji bahwa keluargamu dan margamu akan melayani aku sebagai imam untuk selamanya. Tapi sekarang aku tidak menghendaki hal itu lagi, sebab yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi yang menghina aku akan kuhina. Dengarlah, akan datang masanya aku membunuh semua pemuda dalam keluarganya dan marganya, sehingga tak seorang pria pun dalam keluargamu akan mencapai usia lanjut. Engkau akan sedih dan merasa iri melihat segala berkat yang akan kuberikan kembali. Lalu Samuel pergi tidur dan kepada orang-orang lainnya Israel. Samuel pergi tidur lagi. Kemudian Tuhan memanggil Samuel lagi. Tetapi Samuel tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu Tuhan.
karena belum pernah Tuhan berbicara dengan dia. Sebab itu ia bangun, lalu menjumpai Eli dan bertanya, "Ada apa, Pak? Mengapa Bapak memanggil?" Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu, anakku. Tidurlah kembali." Untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel. Lalu bangunlah Samuel dan menemui Eli serta berkata, "Ada apa, Pak? Mengapa Bapak memanggil?" Pada saat itulah Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu ia berkata kepada Samuel, "Tidurlah kembali, dan jika engkau dipanggil lagi, katakanlah, bicaralah Tuhan." Sebab itu ia berkata kepada Samuel, "Tidurlah kembali, dan jika engkau dipanggil lagi, berkatalah, bicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan." Lalu pergilah Samuel ke tempat tidurnya lagi. Kemudian datanglah Tuhan dan berdiri di tempat itu, serta memanggil lagi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan." Lalu berkatalah Tuhan kepadanya, "Aku akan melakukan sesuatu yang dahsyat terhadap orang Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan kebingungan. Pada hari itu aku akan melakukan segala yang telah kuancamkan terhadap keluarga Eli dari mula sampai akhir. Telah kuberitahu kepadanya bahwa keluarganya akan kuhukum untuk selama-lamanya karena anak-anaknya menghina aku." Eli mengetahui dosa-dosa mereka itu, tetapi mereka tidak dimarahinya. Karena itu aku bersumpah mengenai keluargamu, Eli, bahwa dosa mereka yang sangat besar itu tidak akan dapat dihapuskan pula oleh kurban atau persembahan apapun juga untuk selama-lamanya. Setelah itu Samuel tidur lagi, dan pada pagi harinya ia bangun dan membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ia takut memberikan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil dia. Katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Iya, Pak." Eli bertanya, "Apakah yang diberitakan Tuhan kepadamu? Ceritakanlah semuanya kepadaku."
ceritakanlah semuanya kepadaku. Kalau ada sesuatu yang engkau rahasiakan, pasti engkau dihukum Allah. Tetapi lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Eli. Tak ada satu pun yang dirahasiakannya. Kemudian berkatalah Eli, "Dia Tuhan, biar ia melakukan apa yang diharapkannya baik." Samuel bertambah besar, Tuhan menyertai dia dan Tuhan menyertai dia dan memberi semua yang dikatakan Samuel sungguh terjadi. Itu sebabnya sekalian umat Israel dari seluruh negeri itu mengakui bahwa Samuel adalah nabi Tuhan. Setiap kali Samuel berbicara, semua bangsa daerah kekuasaannya mendengarnya itu. Tuhan masih terus menyatakan diri di Shilo, di mana Ia untuk pertama kalinya menampaki diri kepada Samuel dan berbicara dengan dia. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan kita lanjut di pasal 4 ya, 1 Samuel 1 pasal yang keempat. Demikian, dan semoga firman Tuhan ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai pegangan hidup kita. Amin. Subscribe, comment, and share.